Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asni, UPT SMA Negeri 5 Sepen, calon guru penggerak Angkatan 11. Salam bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dalam video ini, saya akan membagikan interview dengan kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Warni hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu, jadi kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 ingin memberikan teknik interview kepada Ibu sebagai tugas modul dari 3.1 tentang pengambilan keputusan yang dilema etika. Jadi baik Bu, kita langsung saja mulai. Ya, silakan. Kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi sebuah kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah Ibu? Iya. Jadi pada dasarnya dilema etika ini berarti ada dua kasus yang sama-sama benar, tapi bertentangan dengan aturan yang ada, atau etika moral yang ada. Nah, bagaimana menghadapinya ya kembali lagi kita mengidentifikasi kasus tersebut, apakah memang benar-benar kasus itu harus dibenarkan dalam artian ya kembali ke kepala sekolah dalam mengambil kebijakan mengatasi masalah tersebut. Kalau memang kasus itu bisa dua-duanya dilakukan, ya kenapa tidak? Kenapa tidak? Meski pada dasarnya bertentangan dengan aturan yang ada. Tapi kalau misalnya ada salah satu yang dimundurkan, mungkin akan merugikan salah satu pihak. Jadi kalau menurut saya selama kasus tersebut bisa dibijaksanai oleh pihak sekolah, saya kira tidak ada masalah. Keduanya bisa dijalankan. Oke, baik Bu, saya sudah bisa tangkap Bu. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama sekali untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu? Iya, saya kasih contoh ya Bu Haji. Saya kasih contoh, misalnya penggunaan dana BOS, dana BOSP. Nah, dana BOSP kan sudah jelas pos-posnya penggunaannya seperti apa. Jadi otomatis pihak sekolah kalau secara aturan tidak boleh membelanjakan di luar dari pos-pos tersebut. Namun kenyataan yang ada beberapa item yang harus dibelanjakan dan tidak masuk dalam pos yang sudah ditentukan oleh SOP dari BOS tersebut. Nah, di sini sebenarnya terjadi juga dilema etika oleh kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Nah, ketika misalnya aturan yang mau dijalankan, berarti ada yang terbengkalai dan ini juga harus dilakukan. Nah, salah satu jalan yang diambil ya otomatis kan rapat. Karena kepala sekolah juga tidak harus harus mengambil keputusan secara sepihak. Harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi ya kalau menurut saya selama itu berdasarkan kesepakatan bersama, saya kira tidak ada masalah. Jadi kembali lagi dilema etika itu ya jangan mengambil keputusan sebelah pihak saja, tapi usahakan mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Oke, baik Bu. Jadi kira-kira langkah-langkah yang bisa diambil dalam atau prosedur apa saja yang biasa dilakukan selama ini Bu dalam pengambilan keputusan? Iya, terutama yang berkaitan dengan dilema etika Bu ya. Iya Bu. Yang pertama ketika muncul dua masalah seperti itu, dua kasus seperti itu, yang pertama pastinya yang dilakukan oleh kepala sekolah mengadakan pertemuan.
mengadakan pertemuan membahas tentang dua kasus ini. Apakah memang keduanya ini harus berjalan bersamaan, ataukah harus ada yang dimundurkan dulu? Tapi ketika semua pihak yang hadir dalam rapat mengatakan ya tidak boleh ada yang dimundurkan, semua harus berjalan bersamaan. Harus setelah diidentifikasi kedua kasus ini ternyata memang semua sangat dibutuhkan dan tidak ada yang boleh dimundurkan, maka ya kita mengikuti kesepakatan rapat untuk apalagi melakukan kedua kasus tersebut tanpa mengesampingkan salah satunya, ya berdasarkan hasil keputusan rapat ini. Baik Bu, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang pada kasus-kasus yang dilema etika itu? Kalau menurut saya efektifnya ya kembali lagi ke tadi, seorang kepala sekolah jangan pernah mengambil keputusan berdasarkan kehendaknya sendiri. Karena bisa jadi menurut kepala sekolah itu benar, tapi kan belum tentu menurut rekan-rekan guru yang ada di sekolah itu ya sependapat dengan kepala sekolah. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi ke Ibu Aji bahwa pengambilan keputusan itu usahakan melalui kesepakatan bersama ya dalam bentuk rapat atau komunitas belajar, kan semua itu bisa dibahas. Dan kita pasti utamakan yang mana yang menjadi prioritas. Nah kalau memang dua-duanya menjadi prioritas, berarti ya dua-duanya harus dilaksanakan bersamaan meskipun bertentangan dengan aturan yang ada. Nah kembali lagi ke pihak sekolah dalam membijaksanai hal tersebut. Oke, baik Bu. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan itu Bu? Kalau misalnya tantangan ya tantangan besar Bu Aji ya. Kenapa tantangan besar? Karena kan pada dasarnya kita tahu bahwa untuk menjalankan keduanya berarti harus bertentangan dengan aturan yang ada. Ya, betul, tapi Bu. Di satu sisi ketika tidak dijalankan berarti ada yang harus dikorbankan. Iya, betul. Jadi ya tantangannya bagaimana pihak sekolah menganalisis atau mengidentifikasi dampak ketika dua faktor itu dijalankan dan ketika ada salah satunya yang dimundurkan. Itu adalah tantangan terbesarnya. Bagaimana mengidentifikasi dampak yang meminimalisir dampaknya. Apakah ada yang dimundurkan atau tetap dijalankan, dampaknya ke siswa paling besarnya kemana. Kalau memang dampaknya lebih kecil untuk dijalankan dua-duanya, ya sudah dijalankan saja. Tapi kalau memang dampaknya lebih kecil ketika harus dimundurkan salah satunya, ya berarti ya kita mundurkan salah satunya. Oke, baik Bu. Jadi apakah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan itu terjadwal atau memang ada jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya? Kalau kita mau bicara terjadwal, mungkin tidak terjadwal karena yang namanya kasus kan tidak terjadwal juga munculnya. Terkadang muncul tiba-tiba. Nah, pada saat kasus itu muncul, ya mungkin pada saat itu juga pihak sekolah diwajibkan untuk mengambil keputusan. Nah, keputusan yang diambil ya itu tadi Bu Aji harus melalui kesepakatan bersama. Baik Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang kira-kira selama ini yang bisa mempermudah untuk membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Iya. Kalau misalnya pihak sekolah merasa tidak mampu mengatasi masalah tersebut, maka pihak sekolah pasti menghubungi komite atau pengawas. Nah, kalau perlu dua-duanya dihadirkan untuk membantu sekolah dalam mengambil keputusan. Baik Bu, jadi dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan Bu? Iya, jadi pembelajaran yang bisa dipetik dalam pengambilan keputusan, khususnya dilema etika ini, yang pertama, seorang kepala sekolah janganlah mengambil keputusan berdasarkan keinginannya sendiri. Iya, betul. Tetap harus mempertimbangkan keputusan banyak orang karena kesepakatan bersama jauh lebih penting dampaknya
ketimbang dengan keputusan sendiri. Tanggung jawabnya pun jauh lebih besar ketika kita bertanggung jawab bersama dibanding harus kita bertanggung jawab sendiri, karena keputusan itu berasal hanya dari diri kita sendiri. Jadi itu mungkin kata kuncinya Ibu Aji, bahwa ketika ada masalah hadapilah secara bersama, jangan mengutamakan ego dan emosi sendiri dalam mengambil keputusan. Baik Ibu, terima kasih. Salam guru hebat, salam merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.